Ya ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya Nabi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghawt ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma kawil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa yasirhum ala mu'anidid din. Rabbi ihtim lana bil khair wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama mari kita sampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Pada siang ini kita masih diberi kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal ibadah kita dengan melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa mendapat ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala
sehingga kita nanti hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala mendapat predikat muttaqin. Amin. Shalawat salam Iqauli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan visi misi beliau Rasulullah, dengan ajaran beliau Rasulullah, dengan suri tauladan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sekarang menjadi umat yang terbaik dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Selebihnya itu sebagai seorang muslim yang muttaqin, marilah kita senantiasa meningkatkan kadar kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Baik di masjid saat ini, di musola, di pasar maupun di kantor. Marilah kita senantiasa meningkatkan kadar kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti kita menjadi umat yang diandalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi tetangganya di surganya nanti. Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Saya mengutip dalam sebuah kitab, dalam juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani Al-Hakim dari Sa'ad bin Sa'ad. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atani Jibril alaihissalam faqala, ya Muhammad, isma sita fa innaka mayyitun. Wa akhbib ma sita fa innaka mafariqun. Wa mal sita innaka majdi." Umakola, ya Muhammad, haraful mu'minin ia mau billail wa izu hustikna'uhu anin nas. Hadirin, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatang oleh malaikat Jibril dan dia berkata, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah siapa yang kamu suka, karena sungguhnya engkau pasti akan berpisah. Dan berbuatlah sesukamu, karena sungguhnya engkau akan diberi balasan." Kemudian dia berkata, "Wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin adalah saat mereka mau dan mampu berdiri pada malam, tengah malam dan seterusnya, dan keperkasaannya adalah ketidakbutuhannya terhadap manusia." Hadis ini dinyatakan hasan oleh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis As-Shahihah. Hadis ini berisi wasiat tentang disampaikan oleh makhluk yang paling mulia di langit, yaitu malaikat Jibril alaihissalam ditujukan kepada manusia yang terbaik di muka bumi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa prinsip hidup yang bermanfaat untuk menjadi bahan renungan kita di mana saja berada. Hadirin, pesan pertama yang kita tangkap dalam kitab ini adalah hiduplah sesukamu, tapi ingat engkau pasti akan mati. Secara sederhana, konsep dasar manusia dirumuskan dalam satu kalimat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Konsep ini memang kelihatan sangat amat sederhana, tapi mampu menjawab persoalan penting yang dimiliki seorang anak manusia tentang dari mana dia berasal dan akan kemana dia akan kembali. Hadirin, manusia tidak seperti robot yang tidak memiliki kebebasan dalam mematuhi setiap perintah perbuatannya tanpa membantu. Tapi manusia berbeda. Meski setiap
tujuan awalnya diciptakan oleh Allah untuk beribadah, tapi manusia dibagi akal. Dalam Al-Quran disebutkan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Akan tapi dihadapi akal. Akal inilah yang seringkali memiliki agenda sendiri ketika melakukan suatu perbuatan. Bahkan tidak jarang yang bertentangan dengan misi penciptaan manusia. Untuk merealisasikan itu pun penciptaan akan dibantu oleh akal dan kitab suci oleh para utusan Allah, yakni Nabi dan Rasul. Maka kata isma sita fa innaka mayyitun menunjukkan peran dan kemampuan akal kita untuk bisa berbuat apapun, bahkan untuk melakukan sesuatu yang sejatinya menyimpang dari tujuan ciptakan manusia. Tapi di sisi lain seorang manusia dihadapkan pada suatu kenyataan yang tidak bisa dibantah. Dia pasti akan mati. Sekali lagi, manusia pasti akan mati. Atau dalam kata lain, pesan ini menggiring kita untuk nanti berpikir sesuai alur logika sunnatullah. Fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'at wala yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat memajukan barang sesaat pun. Al-A'raf 34. Hadirin yang kami hormati. Ya, manusia memang diberi kebebasan akal dan yang hebat. Dengan itu dia bisa bebas untuk melakukan apapun. Tapi jangan lupa pada kematian yang pasti akan hadir menjemput kita. Dan masih setelah kematian manusia akan berbanding dengan apa yang mereka perbuat. Manusia akan memetik buah apa yang kita kerjakan saat kita di dunia. Manusia pasti akan menemui Tuhannya dengan berbagai amal perbuatan yang kita lakukan. Apakah kita dalam kehidupan ini berlaku terus baik terhadap sesama, mau beribadah kepada Allah atau justru sebaliknya kita sendiri yang bisa menghitungnya. Semangat atau tidaknya dia beramal soleh juga sebanding dengan kelakuannya pada saat melakukan kehidupan dunia. Seperti adanya alam ria, yaumul bas, hari kiamat, adanya surga dan neraka. Makin tebal keyakinan, makin kita beramal soleh. Begitupun sebaliknya, makin tipis keyakinan dan keimanan, semakin dulu sedikit semangat. Pesan yang kedua hadirin, cintailah apapun yang kau kehendaki, tapi kamu pasti akan berpisah dengannya. Cinta adalah sebuah kata yang sulit diberikan definisinya, tapi bisa dirasakan kehadirannya. Di satu sisi bisa menjadi penguat dalam ketaatan, di sisi lain bisa menjerumuskan dalam jurang kedurhakaan. Setiap orang adalah budak dari yang dicintainya. Atas nama cinta, dia akan melakukan apa saja agar yang dicintainya ridho kepadanya. Makin besar cinta seseorang pada suatu, maka seperti itulah dia akan merasakan sakitnya ketika ia berpisah dan ditinggal oleh yang mereka cintai. Jamaah yang berbahagia, maka menarik untaian dari Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai berikut. Habibika au namma asa yakuna baidoka yaumamma. Babait ibadika honamma asa yakuna habika yaumamma. Cintalah
orang yang kamu cintai sekedarnya saja. Bisa jadi suatu hari nanti dia menjadi orang yang paling kamu benci. Dan bencilah seseorang sekedarnya saja. Karena bisa jadi suatu hari nanti dia menjadi orang yang kamu cintai. Seorang muslim harus menjadikan puncak cintanya dan seluruh ambisnya hanya ditujukan untuk mencintai Allah semata. Kalau dia sudah sampai pada derajat itu, maka dia tidak akan pernah kecewa terhadap urusan dunia. Syekhul Ibnu Taimiyah pernah berkata, "Inna fit dunya jannatu wa malam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Sungguh di dunia ini ada surga. Barang siapa yang belum memasukinya, dia tidak akan masuk surga yang ada di akhirat. Dijelaskan selanjutnya, bahwa yang dimaksud surga dunia adalah salah satu kalau kita sudah mahabbatullah, mencintai Allah di atas segalanya. Masyaallah hadirin, sedang cinta yang ketiga. Pesan yang ketiga, berbuatlah sesukamu, tapi semua perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Semenjak seorang anak menjadi balik, maka otomatis dia menjadi mukallaf, yang artinya terkena beban kewajiban. Berarti setiap apapun yang dilakukan memiliki akan dipertanggungjawabkan di Allah. Bagaimana firman Allah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat darah pun, niscaya dia akan melihat hasilnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar darah pun, darah pun dia akan melihat pahalanya. Hadirin, pesan yang terakhir kata malaikat Jibril kepada Muhammad, yang keempat adalah kemuliaan seorang mukmin itu pada bangunnya di malam hari dan keperkasaannya dilihat dari ketidakbutuhannya terhadap manusia. Semua bentuk ibadah mahdoh dalam bentuk apapun, semisal sholat, sujud, sedekah dan infak, serta zakat dan haji, banyak orang bisa melakukannya. Bahkan orang fasik pun dapat melakukannya. Tapi di satu sisi ibadah yang hanya bisa dilakukan oleh orang soleh tidak akan pernah bisa dilakukan orang fasik, orang zalim dan orang munafik. Ibadah itu adalah qiyamullah. Mungkin kita selama hidup belum pernah melaksanakan sholat taubat sama sekali. Belum pernah sholat tahajud sama sekali. Belum melakukan sholat witir setiap malam. Atau sholat sunat yang lain. Dan sanggup kita mungkin berlama-lama beribadah di atas sajadah. Bermunajat. Mohon ampun dengan mencucurkan air mata. Sekali lagi. Apakah kita dalam kegelapan malam. Di tengah malam kita meneteskan air mata. Menghitung dosa-dosa kita. Apakah sudahkah pernah kita dalam keheningan malam kita meneteskan air mata? Mungkin kalau kita saat ibadah haji, kita di sana mampu meneteskan air mata. Tapi saat dalam keheningan malam, saat kita mengajukan masalah kepada Allah, apakah pernah kita meneteskan air mata? Untuk itu malah tafakur dan kita bertadzakur pada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah amal ibadah yang kita lakukan akan menjadi hati kita menjadi qalbun salim, hati yang penuh dengan keikhlasan pada Allah. Kita sendiri yang akan melaksanakan itu. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin min dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل وسلم وجد واتم وعنهم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ba'dallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma anil khulafai rasyidin wa azwajihi ummahatil mu'minin ang sa'i sahabati ajmain wa anil mu'minina wal mu'minat ila yaumiddin wa ana ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ajna minan nari tawal ard wa barikna fi bimari wajuna anil khulafai rasyidin innama antal muslim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihtim lana ya Allah bil iman. Allahumma ihtim lana bil Islam. Allahumma ihtim lana bil khair. Allahumma ihtim lana ya Allah bi husnil khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ba'dallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qur'an wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.